penso che un sogno così non ritorni mai più. Hai semuanya, balik lagi di channel Movie Spot. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, kami akan membahas alur film yang berjudul The Equalizer 3. Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah kota Sisilia yang ada di negara Italia. Kemudian memperlihatkan seorang bos mafia bernama Farmer yang sedang mengajak cucunya pergi ke markas tempat pembuatan barang haram. Namun saat mereka baru saja sampai, Farmer dibuat terkejut setelah melihat beberapa anak buahnya yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Farmer yang merasa ada yang tidak beres, ia pun menyuruh sang cucu untuk tetap menunggu di dalam mobil oleh salah satu anak buahnya yang masih hidup. Di sini si anak buah mengatakan kalau markas mereka baru saja diobrak-abrik oleh seorang pria. Namun untungnya pria tersebut sudah tertangkap dan sekarang ada di dalam. Ternyata pria yang mengobrak-abrik markas Farmer adalah jagoan kita, yaitu Robert McCong, adalah mantan pasukan khusus Amerika yang sering membantai para mafia tanpa pandang bulu. Bahkan ia juga pernah menjadi mesin pembunuh untuk pemerintah. Kembali ke Robert yang sekarang ditanya oleh Farmer mengenai apa tujuan Robert melakukan semua ini. Robert menjawab kalau Farmer harus segera menghentikan pembuatan barang haramnya sekarang juga. Kalau tidak, ia akan membantai kalian. Robert akan memberikan waktu 10 detik untuk Farmer. Apakah Farmer setuju atau tidak mendengar hal itu? Farmer tertawa karena bagaimana Robert ingin membantai mereka, sementara Robert sekarang sudah dalam keadaan terpojok. Dengan sangat mudah, Robert mampu meratakan semua anak buah Farmer termasuk Farmer itu sendiri. Tempat tersebut ia tak sengaja bertemu dengan cucu Farmer yang masih ada di dalam mobil. Di sini Robert pun mengabaikan bocil tersebut dan bergegas pergi, namun tanpa disangka si bocil malah menembak Robert menggunakan senjata milik kakeknya. Singkat waktu, Robert sekarang sedang dioperasi oleh seorang dokter yang sangat baik. Pada akhirnya, operasi tersebut berjalan lancar dan peluru di punggung Robert berhasil dikeluarkan. Keesokan harinya, Robert pun akhirnya sadar dan ia sangat berterima kasih kepada si dokter. Di sini, si dokter meminta Robert untuk tinggal saja di rumahnya karena kebetulan si dokter juga sudah tidak mempunyai keluarga. Beberapa hari kemudian, Robert yang sudah mulai pulih, ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota Namonte. Kemudian ia nongkrong di sebuah kafe sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Ia pun dihampiri oleh seorang polisi lokal bernama Bonucci, yang mana ternyata Bonucci adalah orang yang sebelumnya membawa Robert ke rumah si dokter. Di sini Robert pun berterima kasih kepada Bonucci karena kalau dulu ia tidak diselamatkan, pasti sekarang Robert sudah tewas. Di hari-hari berikutnya, Robert pun kembali berjalan-jalan. Di sini ia tampak senang dengan suasana kota yang terlihat para warganya begitu sangat ramah. Siang harinya saat ia berobat akan pulang ke rumah, ia kembali melihat gerombolan geng tadi yang sekarang sedang melalak seorang penjual ikan. Diketahui salah satu petinggi geng tersebut bernama Marco. Terlihat Marco yang mengamuk kepada si penjual ikan karena setoran yang ia berikan tidak sesuai dengan keinginan. Marco menyaksikan kejadian tersebut lagi dan lagi. Robert hanya diam karena ia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
Adegan beralih ke kelompok Marco yang sekarang pulang ke markas. Mereka ternyata pemimpin dari kelompok ini adalah seseorang yang bernama Vincent. Diketahui Vincent adalah kakak kandungnya Marco dan kelompok mereka diberi nama Camorra. Di sini Vincent menyuruh Marco untuk giat lagi memalak kepada semua pedagang yang ada di kota. Malam harinya memperlihatkan Robert yang sedang makan malam sambil berbincang dengan si dokter. Di sini Robert bertanya mengenai kelompok geng yang suka memalak para pedagang. Si dokter memberitahu kalau kelompok yang itu bernama Camorra yang dipimpin oleh seorang pria bernama Vincent. Vincent juga mempunyai adik yang sangat kejam yang bernama Marco. Keesokan harinya, Robert dengan sengaja mendatangi si penjual ikan yang kemarin sempat dihajar oleh Marco. Ternyata Robert ingin membeli beberapa ikan mujair untuk menu makan malam nanti. Namun saat ia akan membayar, si penjual ikan menolak bayaran tersebut karena dirinya selalu memberikan ikan gratis kepada setiap pelanggan baru. Malam harinya saat Robert sedang berada di luar dan semua pertokoan sudah tutup, tiba-tiba jadi kagetkan dengan para warga yang berlarian menuju ke toko si penjual ikan. Ternyata toko tersebut dibakar oleh Marco. Setelah kejadian pembakaran toko tersebut, terlihat ia memeriksa semua CCTV di sekitaran toko hingga akhirnya Bonucci menemukan bukti kalau pelaku dari pembakaran toko adalah kelompok Camorra. Keesokan harinya saat Bonucci hendak menjemput anaknya di sekolah, ternyata guru di sana memberitahu kalau anaknya akan dibunuh dan sudah dijemput oleh segerombolan orang-orang. Sesampainya di rumah, ternyata kelompok Camorra sudah menunggu kedatangannya Bonucci dan mereka sengaja menyandra istri dan anaknya karena Bonucci telah ketahuan sedang mengusut kasus tersebut. Di sini Bonucci mengatakan apabila Bonucci berani sekali lagi mengusik kelompok mereka, maka Marco tidak akan segan-segan menghabisi keluarga Bonucci. Di sisi lain memperlihatkan Robert yang tiba-tiba didatangi oleh ketua CIA bernama Emma. Ternyata sebelumnya Robert sudah melaporkan kepada Emma kalau di kota ini ada kelompok yang sangat meresahkan warga, yaitu kelompok geng Camorra. Sore harinya memperlihatkan Bonucci yang baru saja diobati oleh si dokter karena di bagian kepalanya ada yang bocor akibat dihajar Marco. Di sana, Robert yang tak sengaja bertemu dengan penguji, kemudian Robert bertanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada Bonucci. Si dokter mengatakan kalau Bonucci baru saja dihajar oleh geng Camorra karena sudah mengusut kasus kebakaran toko ikan. Mendengar hal itu, Robert semakin tambah murka kepada kelompok tersebut. Di malam selanjutnya, untuk makan malam, Bonucci tidak mau kalau anak dan istrinya menjadi syok atas kejadian kemarin. Namun saat mereka sedang asik makan, tiba-tiba mereka didatangi lagi oleh Marco. Tujuannya adalah ingin meminjam perahu patroli untuk mengangkut barang haram milik kelompoknya. Robert yang kebetulan ada di restoran itu hanya menatap tajam ke arah Marco hingga Marco pun tersadar. Marco mengatakan kalau Robert jangan pernah berani bermacam-macam kalau Robert masih ingin hidup. Mendengar ancaman tersebut, Robert menjawab apa yang harus ia takutkan terhadap kalian. Hingga ketika Marco akan menyerang Robert, tiba-tiba dengan hanya sekali gerakan, Marco dibuat tidak berdaya oleh Robert. Satu jam kemudian terlihat Marco yang begitu kesal kepada Robert karena sudah mempermalukannya hingga anak buahnya untuk menyerang Robert secara bersamaan. Namun ketika mereka akan beranjak pergi,
Tiba-tiba ternyata itu adalah Robert yang mampu meratakan. Keesokan harinya setelah Marco dimakamkan, terlihat Vincent, pemimpin dari kelompok geng Camorra, begitu sangat kesal. Apalagi kita tahu Vincent adalah kakak kandungnya Marco. Tak lama berselang, datang ketua polisi korup menghampiri Vincent untuk mengucapkan bela sungkawa. Adegan berpindah ke para CIA termasuk Emma. Ketika para CIA hendak pergi, tiba-tiba ledakan itu berhasil menghabisi semua CIA yang ada di sana. Sementara Emma selamat namun luka parah. Geng yang dipimpin langsung oleh Vincent mendatangi rumah Bonucci untuk mereka sandra. Setelah itu Vincent berteriak memanggil semua warga untuk berkumpul di sini. Bonucci bertanya kepada semua warga siapakah yang sudah menghabisi Marco adiknya. Apabila tidak ada yang mau mengaku, maka Bonucci tidak akan segan-segan menghabisi. Scene pun beralih, sesampainya di markas, Vincent mengatakan kalau sekarang kita sudah tahu siapa pelaku yang menghabisi Marco. Untuk itu mereka harus segera melenyapkan Robert pada besok malam. Kemudian Marco menyuruh mereka untuk berjaga secara bergantian sementara dirinya akan tidur. Beberapa jam setelah itu, ternyata Robert menyambangi mereka pada malam ini juga dengan mode senap ala John Wick. Robert menghabisi anak buah Vincent satu persatu, hingga darah mereka membasahi atap plafon dan jatuh tepat di wajah Vincent yang sedang tertidur. Menyadari akan hal tersebut, Vincent seketika menjadi ketakutan, ditambah lagi tiba-tiba satu anak buah Vincent terjun bebas dari atas plafon. Pada saat itu Robert mengatakan kalau Vincent sudah kepada pedagang kecil dan sekarang ia juga akan berbuat semena-mena kepada Vincent. Setelah itu Robert melepaskan Vincent dan menyuruhnya untuk kabur sejauh mungkin dengan tertatih-tatih. Vincent terus berjalan keluar meminta tolong. Sementara Robert dengan santainya terus mengikuti Vincent kemanapun hingga tepat pada waktu 6 menit, Vincent pun akhirnya koit akibat overdosis dan ternyata Robert sengaja melakukan hal itu untuk membuktikan tebakannya kalau Vincent pasti akan koit dalam waktu 6 menit. Keesokan harinya memperlihatkan Emma yang masih berada di rumah sakit saat itu. Emma sedang menonton berita yang mengabarkan kalau geng Camorra yang masih tersisa tiba-tiba menyerahkan diri kepada polisi. Tentu mereka akan takut sama seperti teman-teman mereka yang sudah dibantai oleh Robert. Tak lama dari itu, Robert datang untuk menjenguk. Di sini Robert mengatakan kalau ia sudah membawa uang jutaan dolar milik kelompok yang Camorra. Robert meminta Emma untuk membagikan semua uang itu kepada para pedagang yang sering dipalak oleh geng tersebut. Singkat waktu, Emma akhirnya pulih. Dan sesuai amanat dari Robert, Emma pun terlihat membagikan uang kepada setiap orang yang dulu dipalak oleh geng Camorra. Dan film pun tamat. Sampai jumpa di video berikutnya.